Ya, ini aliran sungai yang keluar dari Turbin Jatiluhur. Aliran sungai ini mengalir ke Tarum Timur, Tarum Barat, mengairi sungai, mengairi sawah di wilayah Kerawang, Subang, sebagian Indramayu, kemudian sebagian Bekasi. Nah, airnya sudah berwarna kehitam-hitaman. Artinya memang ya tingkat pencemarannya masih relatif agak tinggi. Salah satunya, ya, selain di selatan juga sudah memang banyak industri yang membuang limbah ke Citarum. Di danau ini Cirata juga penuh dengan keramba. Jatiluhur penuh juga dengan keramba. Saya dulu waktu jadi bupati pernah membuat kebijakan untuk menormalisasi Jatiluhur, kerambanya diturunkan angkanya karena sudah di ambang batas. Waktu itu mencapai hampir 30.000 atau 40.000 keramba. Idealnya hanya 8.000. Dan saya waktu itu mendapat demonstrasi besar-besaran, tapi saya tidak bergeming dan terus membuat anggaran untuk terus. Tetapi kegiatan itu hari ini sudah tidak dilanjutkan lagi karena mungkin tidak ada berani lagi orang pasang badan. Padahal ada dampak dari keramba itu dikurangin itu, yang muncul adalah pengusaha lokal dan pengusaha-pengusaha di luar itu mundur. Akhirnya kerambanya menjadi jumlahnya sedikit dan harga ikannya naik. Dan harga ikan mas pernah mencapai angka 30 sampai 35.000 per kilogram, akhirnya untung. Sekarang sih katanya saya dengar sudah masuk lagi pengusaha luar, sudah ramai lagi sebagaimana biasa. Ya, dampaknya seperti ini. Semoga ke depan menjadi catatan penting untuk melakukan perubahan. Nah, sehingga kenapa sih saya bertahan dulu bahwa areal ini harus terjaga. Ini kan areal yang utama. Ini pohon tegakan ini harus terjaga karena ini sungai. Danau kalau ini di benteng, sebelah sananya kan danau langsung ke bibirnya bibir kebun atau hutan. Kalau hutannya berubah jadi pisang, kita sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, ini perjalanan sama Aki dan kawan-kawan menuju PT Cipta Agri Pratama, perusahaan agrobisnis yang menjadi mitra kerja PT MSR. Yang di situ dalam pengakuannya Pak Herman bekerja di situ dan mengakui bahwa menurut Pak Herman dia melaksanakan kegiatan sebagai bagian koordinator lapangan perusahaan. Di dalamnya melakukan penebangan. Jadi saya dan seluruh perwakilan warga ingin bertemu memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut, sekaligus juga tidak boleh lagi ada kelanjutan dari kegiatan tersebut karena masyarakat ingin mengelola alam dan lingkungannya sendiri. Om, cek om. Saya udah nyampe di kantornya. Ini kantornya. Kantornya nih. Ayo om. Ke. Bikinannya ada. Iya. Sekarang ketemu. Iya. Pak, kasih Pak. Baik.
Nggak kontak tangan. Oh, Nggak apa-apa, sehat. habis mandi Kan saya. udah biasa. Iya. Bapak mah biasa huntingnya di Bosnya ada nggak bosnya? Belum. Tangannya Pak, silakan. Di sini berantakan Pak, belum dirapihin. Ini kita rombongan petani bambu yang dari Sukasari. Oh, iya Bapak duduk dulu ya. Ya. Oh di atas boleh, Kondisi di atas dulu. juga boleh. Di atas boleh. Ah. Nih mas sales kita mah. Oh. Ini produknya. Iya. Iya. Biasanya lihatnya Bapak di Facebook sama di YouTube. Sekarang ketemu. Alhamdulillah. Kirimnya kemana ini barangnya? Ke toko-toko herbal. Oh, ke toko herbal. Iya. Apa aja produknya sini? Lihat Pak Camang. Boleh beli di sini nggak? Boleh. Ini apa ini? Itu kita mau kirim ke Nakes Pak. Apa ini? Pengumuman buah. Imun. Imun. Iya, jadi kan kita Ini buah. lagi sinergi sama Dan. pemerintah buat suplai Ini. Saya minta beli gelar buah Ini, nasional. ini apa ini? Ini sari lemon. Sari lemon. Beli Iya. satu dus. Nanti biar bagi-bagi. Siap. Satu dus terus apa lagi? Ini lemon original. Lemon madu ini bisa lemon dicampur. madu. Lemon madu boleh. Buat Ini. Aki nih, soalnya Aki biar bangunnya makin kuat. Nah, siapin satu dus lemon murni, Siap. satu dus lemon jahe, Siap. satu dus lemon madu. Madu. Wah, banyak. Alhamdulillah. 3 Aki dus. bisa jos Ki. Aki bangun jam 2 malam. Tapi nggak punya istri langsung tahajud. Itu. Siap. Nah, oke kan Ki? Ini aja dulu. Mantap Ki? Mantap. Minuman Ki. Nanti Aki produk sendiri. Amin. Ayo, Boleh. bosnya siapa sih? Vario, cuma belum nyampe. Yang ada siapa sini? Marketing aja baru Pak. Marketing. Kebunnya di mana ini? Waduh, kalau kebun saya kurang paham Pak. Kita kan beda jalur ya sama marketing. Oh, ini marketing aja. Iya, kita Ini- kan nggak ngerti masalah Ini di yang luar. jual produk aja. Iya, kita mah biasa nganpas Yang aja. ngurusin kebun siapa? Ada Bagia sama Raka. Bagi ada nggak? Bagia ada deh. Ada. Di atas? Hmm. Ya udah deh. Bapak Baik, tunggu boleh. di lantai 3 aja. Oh, boleh, Saya udah boleh. konfirmasi sama Martin. Ya, boleh. Sama Akinya kalian naik. Aki naik Ki. Tenang Ki, limun mah dibere Ki. Sadus. Enggak masing-masing berarti nggak satu dus. Takut nggak cukup. Oh, Dua dus. Oh, Dua dus ya. Dua dus ya. Siap. Oke. Dua dus. Wah, pulang bawa lemon murni original. Original. Bawa madu. Plus madu randu. Nah, terus randu Plus- apa sih? Jenis madu aja. Jenis madu randu terus. Sama jahe. Sama jahe. Putih, jahe merah. Saya seneng jahe Iya. Siap. dan daherang. Iya. Hah? Ruit. Jonas. Atuh melak muke mah kurang guru ngaran awinya. Lakan we. Dia sih. Baca mana? Aki di aki. Aki bintang, beri jeruk, aki bintang aki. Bintang. Kawal kau bikin lagi. Aki. Terus lagi panggilkeun saung tim tajam. Apa aja tadi? Ayo aja. Aku juru bicara. Jam 2 udah ditambah pakai lemon, pakai madu, Ki. Itu. Kumaha? Akhirnya minum malam tadi, ramuan tadi. Kayak lamun tambah kieu kumaha? Kieu wae. Nyalurkeun mana kumaha? Kalau. Malam terus. Minumnya jangan air mineral dong, yang tadi yang saya beli. Nggak apa-apa. Diminum di sini. Itu kan kalau yang tadi itu kita harus diseduh. Oh, diseduh. Kalau yang lemon itu harus diseduh. Nggak bisa langsung. Iya, karena 2 sendok itu untuk ukuran 150 mili. Oh, itu bisa langsung. Jadi uang 70.000 itu nggak langsung habis. Oh, Bisa cukup untuk ya tergantung pemakaian, bisa 2 minggu. Kalau taruh di kulkas bisa sebulan. Apalagi kalau nggak diminum bisa lama. Ki imun kuat, Ki. Kuat. Aki mah imun kuat, imin yang lemah. Nah ini coba nih Pak. Kalau ini yang langsung minum. Ini kayak dari logonya sih lemon plus red. Udah plus air kalau ini bisa langsung dikonsumsi. Hmm. Ki. Ki.
Cobain Ki, cobain Ki. Aki. Rokok dulu. Enggak, kalau saya minum air dingin Ki. Saya mah nggak pernah minum air dingin. Ayo, Ki dulu. Kan masa dipercoba dulu Ki, Aki dulu dicoba. Nah, kalau yang logonya rada kuning itu plusnya plus min. Minnya min dari puncak. Jadi dicoba dulu, Aki dicoba dulu. Kuncen dulu nyobain. Kalau nggak apa-apa. Wah, Ki. Karena sana kemana seger Ki? Wah, mawa Ki loba Ki. Sekali minum 70.000 Aki. Oh enggak, kalau ini mah murah. Murah. Ini mah di toko-toko 10.000 karena ini bukan sari, ini udah tambahan air. Kayak jarah kubur. Ya, ganti iya. katanya Ki. Oh, air Cihera mah biasa, air mah ganti. Cai sereh. Karuhuna udang, beda cenah minuman teh. Wah, sudah ada tamu. Ya. Pak, saya Didi, Pak. Ya, Pak Didi. Pakai kamera ini? Oke, Pak, karena biar transparan disampaikan keluarganya. Oke. Nanti dianggap ini. Iya, setuju. Mangga, Pak Didi. Jadi Sok. ini adalah para petani bambu. Ya, Pak Haji Komar, saya udah ketemu. Di Kota Mana. Nah. Jadi kedatangan kami kemari untuk mengkonfirmasi. Kan setelah ditanya ke Pak Dadang, Junjuman dulu. Junjuman, Pak Dadang, terus kemudian Pak Herman, bahwa penebangan bambu itu, bahkan Pak Herman mengaku pegawai lapangan. Ya. Dari PT apa namanya? CAP. Jadi mau kami mengkonfirmasi benar apa enggak, itu aja. Ya. Ini makasih nih udah datang bertamu, tapi kenapa nggak kabarin dulu gitu ya? Biar disiapin sambutan apa. Ya, kita bisa berminuman. Ya. Jadi saya udah nonton juga Pak Didi ya. Terkait video-video Pak Didi ya dari awal gitu kan. Sangat disayangkan menurut saya. Kenapa tidak kita berdiskusi dulu seperti ini awalnya? Yang berkaitan kita panggil dulu program saya ini apa sih gitu ya Pak Didi ya. Gitu. Jadi mungkin saya terangkan dulu background perusahaan kami Pak Didi. Kita ini Cipta Agri Pratama bergerak dari hulu, hilirnya juga kita pegang. Kemudian saya ada pabrik pengolahan juga Pak Didi. Nah, mungkin nanti kamu lihat dekat di sini pabriknya. Gitu ya. Jadi ada pengolahan pure 2, kemudian end product gitu ya. Di mana ini berimbas untuk petani pada akhirnya. Karena saya melihat selama ini petani kita ini rata, tidak terukur dalam hal menanam gitu ya Pak ya, off takernya, gitu, rantai distribusinya yang panjang, gitu ya. Kami bergerak di hulunya, kami tidak mau kapitalis sendiri perusahaan. Saya sudah ada tanaman di Cianjur, Purwakarta juga ada, ya khususnya Cianjur saya dengan masyarakat. Di Bandung juga saya dengan masyarakatnya. Terus saya ada di lahan strategis Pak, gitu ya. Nah kemudian kaitan di Jatiluhur perhutanan sosial, saya masuk diundang melalui PT MSB karena berdasarkan SK Kulim KK-nya, ya, dimana yang saya tahu mereka adalah sebagai pendamping untuk program pemerintah yaitu perhutanan sosial. Karena mereka melihat saya sudah berjalan, mau nggak Pak Rio masuk program perhutanan sosial? Bisa nggak dibuatkan programnya? Kalau untuk masyarakat saya mau. Program saya apa? Karena saya punya kebutuhan pisang sangat besar. Pak Deddy bisa main sekarang ke Cakung, Pulau Gadung. Itu khusus tempat saya pisang di sana beserta buah-buah lainnya. Kalau mau hari ini kita lihat, pabrik kita lihat, ya kan? Programnya apa? Oke, karena ini perkebunan pisang dan juga agroforestry, saya ingin memberikan future value yang bagus tanaman agroforestry-nya. Ya, jadi jangan kita menjudge dinilai awal prosesnya. Enggak, sebentar dulu. Gitu kan? Enggak, kita enggak menjudge. Iya, tapi nanti akan Nanti disitu, jelasin Pak. dulu. Saya selesaikan dulu, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, oke. Biar nyambung terus jadi utuh gitu ya Pak. Jadi kita masuk ada namanya agroforestry menurut MSP ya, karena ini tanaman bukan. Oke, kalau gitu kita tanam tanaman obat pala, tanaman buah-buahan, alpukat, durian, nangka dan lain-lain yang memang nanti punya feature value yang bagus dan juga tidak merusak alam. Kemudian tanamannya di bawah itu apa? Kita tanam pisang. Karena saya punya kebutuhan pisang ini luar biasa besar, gitu ya. Ya sudah, kalau gitu bagaimana skemanya? Oke,
kita akan kerjasama dengan petani bagi hasil, ya. Jadi nggak hanya nanam pisang terus petani dari mana dapat uang awalnya buat dapur ngebul. Udah saya bikin skema gini. Tanaman pisang ini dalam 1 tahun menghasilkan berapa? Saya akan tarik bagi hasilnya petani ke depan. Saya kasih tiap bulan aja, gitu kan? Kemudian kita butuh kohe Pak, namanya ada tanaman. Anggaran kohe kalau tanaman luas besar Pak anggarannya. Saya bilang jangan dibelikan kohe, kita belikan sapi limousin. Sapinya kasih buat masyarakat, ya. Saya udah hire ini Raka orang peternakan IPB dan juga GIS supaya bisa monitoring di lapangan day to day. Saya minta Raka, IPB peternakan kamu ya. Ya, sehingga masyarakat didampingi karena sapinya untuk masyarakat. Kotorannya buat tanaman. Kan gitu ya Pak. Nanti kita bikin feedlotting, penggemukan dan juga breeding. Kita beranak pinahkan. Nanti anaknya punya siapa? Punya masyarakat. Terus biaya rawatnya dari mana? Awal dari kami. Kami tidak bebankan untuk masyarakat. Nanti kalau udah dijual, saya minta Raka untuk hitung berapa kos biayanya, kita potong untuk perawatan berikutnya. Sapi ini buat petani masyarakat, limousin saya kasih. Tapi syaratnya kohenya harus masuk tanaman karena kita butuh kohenya. Kemudian dalam mendukung program pemerintah kita pengen ada jagung. Gimana kalau sisipannya tanaman jagung? Ayo boleh. Tanaman jagungnya hasilnya buat siapa? Buat petani aja. Saya cuma butuh si tanaman pisang ini buat memenuhi kebutuhan. Ini perusahaan punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Skalanya nasional dan juga ekspor dan juga industri yang nanti Bapak Dedi dan teman-teman bisa lihat. Sehingga saya ingin menimbulkan dampak kesejahteraan masyarakat yang baik. Kemudian juga dari MSP bahwa perhutanan sosial ini harus adil dan merata, ya, sehingga penguasaan lahan ini, ya, harus adil. Ya, jangan nggak fair. Saya nggak tahu kondisi di sana, yang tahu mungkin perhutani PT MSP. Karena saya cuma hadir sebagai investor untuk mendukung program pemerintah. Oke, saya untuk masyarakat saya sangat mau. Karena basicnya kita perusahaan, saya udah ada hilir, sudah di pabrik, jadi udah nggak perlu lah kita menindas petani. Bapak bisa tanya sekarang ke Cianjur, petani plasma saya, ya kan? Penghasilannya berapa, gitu, ya kan? Nah, saya ingin menghadirkan itu dari program ini. Tetapi ya sudah, tetapi kan kita harus masuk. Oh, ini masuk ke daerah yang sudah existing. Kemarin tim saya ini Pak Nazar nggak hadir, bahwa ada green belt Pak di sana. Green belt ini nggak boleh diganggu, saya bilang. Bambunya harus tetap ada. Green belt ini sekitar 50 meter kalau nggak salah atau 100 meter dari jalan sampai ke sana, keliling semua. Saya bilang itu harus bambu semua, jangan ada sampai lokalnya hilang di sana. Seperti itu awalnya Pak Dedi. Kemudian muncullah kemarin ya masyarakat, ada yang mungkin pro, ada yang kontra, ya saya tidak tahu seperti apa. Sehingga ya sudah, kita lihat dulu, mungkin Pak Dedi juga belum mendengar paparan dari kami. Itu kan programnya apa sih? Ayo kita compare, bagus nggak sih Pak kira-kira untuk masyarakat kalau dilihat ke future-nya. Kemudian juga pemerataannya, karena ada yang kuasain 10 hektar, ya. Pak Dedi mohon maaf, saya punya bukti. Pak Herman ke rumah Pak Adim sebelum penebakan, saya bisa tunjukkan Pak Dedi, ya. Kulo nuhun, ya, yang nebang Pak Ajung, itu kan yang diminta Pak Adim, ya. Kemudian saya tanya Herman, emang kamu nebang? Kan kita udah jelas clear, kita tidak boleh nebang, ya, karena itu harus masyarakat. Dan Pak, dari hasil meeting Zoom dengan perhutani mempersilahkan, silakan cari itu yang ukur 38 hektar, itu Pak Asper. Kami dikasih lahan Pak, yang ini ya, perhutani yang ukur. Oke, kami masuk. Kemudian kami Zoom meeting MSP, perhutani. Jadi bagaimana Pak? Pak, ini sambil pengesahan RKU kita simultan sambil berjalan. Tegakannya kalau bisa, tadinya kan mau diajukan tebang duluan. Janganlah, saya bilang, sayang itu pohon keras, ya kan? Jadi gimana, ya sudah, bambunya saja dulu Pak. Oke, bambunya dulu, tapi harus masyarakat. Saya bilang sama Pak Herman, harus ada uang pengganti juga, jangan suruh nebang, tapi kasihan dong mereka tenaga kerja keluar gitu ya. Saya bilang ya udah, disepakati sosialisasi tadinya 1 juta, masyarakat minta naik 1,5. Ada lagi yang minta, Pak nggak mau 1,5, 2 juta. Pak Herman kasih kalau buat masyarakat, kasih. Mereka minta 2 juta, kasih. Saya nggak ada keberatan. Silakan jalan, ya. Nah berjalan ya saya tidak tahu. Kalau Pak Haji Komar kan jelas resisten terhadap program kami dari awal di kantor desa sosialisasi.
Ya, tetapi Pak Haji Komar menyatakan ya silakan, kan itu tanah negara. Tetapi berjalannya waktu kan tetap menolak. Ya, tetapi kami ya sudah, kalau Pak Komar menolak ya tidak apa-apa. Saya nggak maksa, saya ikut MSP. Jadi bagaimana secara aspek legalnya? Saya tanya Pak Agus kemarin, kami legal, kami dari KLHK, legalnya jelas, kemudian undang-undangnya jelas. Saya tanya staf ahli menteri, ini sebenarnya boleh nebang nggak? Oh boleh, legal di situ bunyinya. Justru yang dipertanyakan, kenapa? Apakah ini penguasaan lahan hutan ini legal atau ilegal? Apakah Pak Deddy membela yang ilegal? Pertanyaannya kan gitu, ya kan? Ya sudah Pak, saya bilang jangan seperti itu. Ini kan miskomunikasi. Pak Deddy juga harus kita paparkan programnya apa. Bagus, nah kalau nggak bagus ya udah nggak usah. Ya kan, saya juga nggak ambil pusing, toh masyarakat kok. Kita buat masyarakat, bukan buat saya pribadi Pak, bukan saya perusahaan, bukan. Pak Deddy boleh lihat yuk nanti ke pabrik, ke Cakung sekalian yuk. Ini kita sebagai off-taker, jadi bukannya mempermainkan petani. Nanti hasilnya gimana, malah bagi hasilnya saya tarik ke depan. Saya kasih tiap bulan supaya dapurnya ngebul. Ya, sapinya saya kasih buat masyarakat, kayak tulis nanti. Programnya sudah jalan di Bandung Pak, domba. Masyarakat mau apa? Pak, kami biasa domba di sini. Tanya Raka. Kita udah datangkan rumput kemarin ke Jatiluhur ya. Rumput apa namanya? Zanzibar. Untuk nanti hewan ternak si masyarakat gitu. Akhirnya dengan konflik ini saya bawa ke Bandung, udahlah buat domba dulu deh. Rumputnya sayang nanti keburu mati. Kita datangnya dari Kalimantan, jauh banget. Gitu kan. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu Pak Deddy. Kami perusahaan Cipta Agri Pratama ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Kami tidak berpikir untuk kepentingan kami, enggak. Saya pengen masyarakat. Pak Deddy boleh lihat dokumentasi saya dengan masyarakat ya. Senyumnya mereka begitu merasakan program kita. Ada satu kepala desa Pak di Cianjur Kubang, ya. Dia mau calon kepala desa Pak. Saya bilang namanya Pak Agus. Pak Agus, saya nggak punya uang banyak Pak. Udah bikin program buat masyarakat. Pisang Kirana, ya kan? Real programnya. Buktinya apa Pak? Dia bisa menang Pak. Karena real, nyata buat masyarakat. Saya bilang kemana Pak Agus? Pak Agus, saya bilang minta tolong desa Kubang. Saya ada sedikit permasalahan di Jatiluhur. Kalau memang masyarakatnya tidak mau, ya sudah, saya mau alihkan ke desa Kubang. Saya bilang, oh siapa? Kami tunggu. Bener Pak dikasih sapi mesin. Saya bilang mana pernah saya bohongin Pak Agus. Saya bilang jadi kepala desa aja, udah ada bukti. Nah kira-kira begitu Bapak-bapak, saya harapannya tidak ada miskomunikasi lagi di lapangan. Karena niat kita juga baik. Ya, bukan untuk kita pribadi, bukan. Pak, sapi limosin mahal Pak. Saya kasihin aja buat masyarakat, untuk masyarakat udah. Bapak saya itu di Cianjur Pak, sampai meninggal ya Pak. Meninggal sampai dibantu sama masyarakat. Karang Taruna desa, aduh itu sampai luar biasa. Karena program kita bangun bendungan Pak di satu kebun itu. Ya, mereka nggak punya air, masjid nggak ada air, kepala desanya nggak pernah bangunkan buat apa? Saya yang bangun deh udah. Ini dampak dari program pisang kita, saya bilang. Akhirnya terairilah itu kebun, dampaknya bagus, bapak saya terbantu. Bapak saya meninggal, menyadarkan saya. Kita itu hidup mau berapa tahun sih Pak? Kita mau bermanfaat buat orang atau enggak sih? Saya juga belum tentu umur saya panjang kan gitu. Saya cuma bilang ibu saya ada di sini. Saya cuma mau berbagi sama masyarakat, tetapi perusahaan ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, bisa memberikan kesempatan orang banyak, gitu ya. Ya silakan, mumpung saya anak muda nih Pak yang masih semangat untuk di pertanian. Pertanian kita ini tata niaganya berantakan, ya. Buah-buahan kita kalah sama impor. Saya kalau ngomong sama orang-orang Kementerian Pertanian, teman-teman petani teriak jangan impor, jangan salah. Tingkatkan kualitas kita. Bagaimana kita bisa bersaing dengan buah impor? Kita jangan candu sama impor. Justru itu yang men-trigger kita. Saya bisa kok bersaing dengan impor. Mau lihat buktinya ada sekarang Pak Deddy dan teman-teman. Yuk kita lihat betapa itu perusahaan besar ya bersama saya kolaborasi. Tetapi bagian pisang saya yang pegang. Dampaknya saya untuk petani. Di Lampung kita udah jalan kok. Petani nggak bisa jual sampai 500 perak sampai nggak ada harganya. Saya ambil harga yang layak Pak. Buktinya ada, buktinya semua gitu. Nah jadi tolong jangan dijudge program ini sepihak dulu. Tolong duduk kayak gini nih paling bagus nih Pak. Ya paling bagus. Pak Haji Komar juga di sana udah lama. Saya nggak mau ganggu Pak Haji Komar. Ya kan, saya nggak mau Pak Haji Komar. Saya tahu tokoh beliau, tokoh.
Ya kan, ya udah masyarakat yang mau bambu yang sudah ada. Tetapi kan kenyataannya Pak, di bukti video ini jual beli lahan 10 sampai 15 juta per garapan, ada buktinya. Ya, ada buktinya ini. Hati-hati ini. Ya. Pak Herman setiap jalan di lapangan handphone. Sampai hari terakhir kemarin mau dikasih uang, itu apa-apaan. Pak Herman damai. Saya bilang, kita bukan mau damai mau, enggak, kita buat masyarakat ini. Kita bukan berperang Pak, ini kita sama-sama anak bangsa. Kita bukan mau perang, kita mau kasih yang terbaik, udah intinya gitu. Ya, nah mungkin saya udah paparkan, udah plong nih Pak Dedi. Ya, Pak Dedi kan wakil rakyat ya dari Komisi 4. Saya juga dulu pernah Pak ke Komisi 4, Pak Herman, Hairon waktu itu. Ya. Kita udah sering gitu kan komunikasi juga di sana. Sehingga harapannya, ya kemarin Pak Dedi sayangkan kita merusak hutan, aduh enggak Pak. Ya memang merusak, orang bambunya ditebangin. Ya bambunya tebangin, tapi kan berproses. Ya berproses, daripada kan tidak hanya Pak Adin ya Pak di sana. Kan itu luas yang udah kebuka, saya tanya berapa? Kurang lebih Pak 20 hektar. Oke, dari berapa orang yang sudah dibayar gitu kan, yang sudah setuju. Jadi kan tidak hanya Pak Adin. Karena saya melihat kok seolah-olah Pak Adin ini mengeneralisir semuanya. Aduh sayang, saya bilang jangan dulu dong. Saya tuh harapannya mau ketemu Pak Dedi dulu deh. Kita ngobrol dulu deh kayak gini. Jadi berimbang gitu ya Pak ya. Program kami, kemudian tujuannya apa gitu. Kemudian secara aspek legalnya gimana gitu ya. Sama masyarakat juga, ayo kan kadang kita susah Pak. Mau kumpul sama masyarakat itu banyak kendala. Ada Gampang Pak, kumpul masyarakat. Kalau Pak Dedi mah gampang, langsung ngeriung Ya, semua. Kita kan ya mungkin kami akui mungkin ada keterbatasan dalam sosialisasi, mungkin iya gitu ya Pak ya. Tetapi semua dasarnya ada. Jadi apapun yang Pak Dedi tanyakan kami bisa jawab semua. Nah bagi saya kepentingan saya cuma satu, konservasi. Urusan hitungan ekonomi bukan urusan saya bukan bidang itu. Nah bambu itu merupakan bagian tanaman konservasi yang harus dipertahankan. Setuju. Persoalan Bapak Jumiting, kan rakyat nggak ngerti Jumiting Bapak. Terus kemudian Asper Muhtani ya ke Bapak ngomong begitu, ke kita ngomongnya beda, tidak mengizinkan, penebangannya liar, ada kok di antara. Ya. Kemudian alat berat pun ditolak, gitu loh Pak. Betul. Kemudian masyarakat kemudian kenapa menjadi bereaksi ya? Karena tiba-tiba daerah lereng dibabat.